Iya. melayani dan memberikan kontribusi lebih kepada khususnya kaum-kaum duafa, terutama anak yatim dan duafa. Sebenarnya kami di Yatim Mandiri ini terinspirasi dalam hadis Rasulullah, yaitu ana wa kafilul yatim fil jannah. Kadang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, MDS, Sang Pengiring Orkes, dalam program Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan, by Kabar Kota Sulsel. Kali ini, lagi dan lagi, saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yang berkompeten, tentunya di bidang masing-masing. Dan narasumber kali ini, luar biasa ya. Karena merujuk kepada Rasulullah menyuruh kita menyayangi anak yatim. Langsung saya perkenalkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rasno Haji Bisnu, Kepala Cabang Yatim Mandiri Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak sudah diundang di podcast ini. Selamat datang kembali. Ya, alhamdulillah bisa bersua di sini. Iya. Senang sekali. Ya, Pak Rasnal ya, saya panggil Kanda atau Bapak saja? Kanda boleh. Oh biar iya. Kelihatan muda. Oke, terima kasih Kanda. Iya. Iya. Kanda gini, ini kan konsentrasi di anak yatim ya, Iya, yatim mandiri tepatnya. betul. Iya, mungkin bisa dijelaskan ke netizen apa sih yatim mandiri itu? Sebelum itu, perkenalkan dulu deh. Oke, ya, terima kasih. Saya Rasno Haji Bisnu, asli dari Ternate, Maluku Utara. Alhamdulillah ditugaskan di Yatim Mandiri sudah sekitar 4 tahun. Ya, dari Yatim Mandiri Jawa, dari Kudus, Purwokerto, sampai dengan Kalimantan Timur. Alhamdulillah pada tahun 2021 diamanahkan di Yatim Mandiri Sulawesi Selatan. Jadi baru 1 tahun ya diamanahkan ya. Iya. Tapi sebelumnya kan yatim mandiri untuk Makassar itu sendiri kan sudah ada ya sebelumnya. Cuman mungkin penggawanya bukan Pak Rasnal ya. Iya. Sekarang alhamdulillah Pak Rasnal sendiri yang menggawangi yatim mandiri Makassar itu sendiri ya. Iya. Kalau di Makassar itu klasternya seperti apa gitu? Ya, jadi yatim mandiri ini secara kita mengikuti undang-undang ya. Iya. Undang-undang tahun 2003 yang undang-undang pengelolaan zakat, bahwa yatim mandiri itu izinnya se-Sulawesi Selatan. Se-Sulawesi ya. Ya, di provinsi. Jadi seluruh provinsi Sulawesi Selatan diizinkan untuk menghimpun dana zakat infak dan sedekah. Wilayah kerjanya melingkupi semua provinsi Sulawesi Selatan. Oh iya. Jadi kalau begitu termasuk kabupaten-kabupaten kecil ya yang ada di Sulawesi Selatan ya? Iya. Jadi pusatnya di Makassar, kita juga ada layanan di Maros. Iya. Ada juga di Goa, ada di Parepare sampai dengan di Palopo. Sampai ke Palopo. Iya, keliling juga di Sulawesi Selatan. Sepak terjang daripada yatim mandiri untuk Sulawesi Selatan itu seperti apa sih? Dan sampai di mana gitu? Alhamdulillah, yatim mandiri di Sulawesi Selatan sudah hadir sekitar 12 tahun dan alhamdulillah sudah memberikan banyak kontribusi dan manfaat. Dari posisi yatim mandiri ini sebagai mitra pemerintah, hadir membangun bagaimana bersinergi dengan pemerintah untuk melayani dan memberikan kontribusi lebih kepada khususnya kaum-kaum duafa, terutama anak yatim dan duafa. Sebenarnya kami di Yatim Mandiri ini terinspirasi dalam hadis Rasulullah, yaitu ana wa kafilul yatim fil jannah. Kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti 2 jari telunjuk ini. Dekatnya orang yang dalam arti menyantuni anak yatim, seperti itu. Terinspirasi dari hadis itulah Yatim Mandiri lahir seperti itu. Oh, luar biasa ya. Cita-cita luhur. Betul ya. Memang dari inspirasinya dari Rasulullah ya. Betul. Sehingga Yayasan Yatim Mandiri hadir di Indonesia, wal khususnya di Sulawesi Selatan, memang untuk membuat anak yatim ini termanusiakan ya, sebagai manusia seutuhnya. Jadi
program yatim mandiri ini yang pertama adalah anak yatim yang mereka juga layak dan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kami memiliki 5 program pokok. Yang pertama adalah program yang paling penting adalah pendidikan. Makanya konsep utama adalah bagaimana anak-anak yatim ini punya pendidikan yang layak, mendapatkan fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan sampai mereka lulus kuliah. Artinya dengan pendidikan inilah ke depan masa depannya bisa mandiri. Makanya namanya yatim mandiri adalah bagaimana anak-anak yatim ke depan masa depannya bisa mandiri, mandiri secara intelektual maupun mandiri secara ekonomi seperti itu. Jadi yatim mandiri memang membuat anak-anak itu bisa mandiri ya. Iya. Anak yatim itu bisa mandiri Bisa ya. mandiri. Seperti yang dikatakan Pak Misal tadi, Kakandaku, bahwa mandiri dari sisi ekonomi dan mandiri dari sisi intelektual. Agar tidak terkikis oleh zaman ya. Betul. Karena kita lihat sekarang ini perkembangan zaman ya. Iya. Makanya yatim mandiri mengkanter agar anak-anak yatim ini secara pendidikan, secara keagamaan juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya konsep pendidikan kami itu pendidikan yang bagaimana mengedepankan anak-anak yatim ini secara kemandirian, terutama itu kemandirian intelektual mereka agar bisa bersosialisasi dalam era globalisasi seperti itu. Iya. Mengentaskan ya yang namanya buta akan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yatim mandiri hadir di tengah-tengah pemerintah untuk memberikan akses kemudahan ya. Iya. Luar biasa. Selain itu program kami yang ada 5 tadi, program pendidikan, ada program kesehatan. Iya. Selain mereka mandiri secara pendidikan, mereka juga kita pastikan harus sehat. Makanya salah satu program kami adalah kesehatan. Jadi kami juga memberikan fasilitas kesehatan. Anak yatim ini juga dalam segi kesehatan juga kita perhatikan. Kita berikan pelayanan kesehatan gratis, baik itu secara obat-obatan, pemeriksaan kesehatan rutin untuk setiap bulannya. Gitu. Oh, termasuk kesehatan itu sendiri dijaga ya? Iya. Jadi kita periksa setiap bulannya. Hanya kami ada namanya layanan kesehatan keliling. Itu memastikan bahwa anak-anak khususnya di Sulawesi Selatan ini memastikan mereka pelayanan kesehatannya bisa terjamin. Seperti itu. Oh. Nah, kita kan sudah berbicara panjang lebar nih tentang program-program yatim mandiri, tapi kita sendiri belum tahu di mana kantor yatim mandiri di Kota Makassar. Betul. Nah, di mana? Biar netizen pada tahu nih. Iya. Kantor yatim mandiri itu terletak di Jalan Andi Tondro, nomor 11. Nah, di sana insya Allah sebelum lampu merah, di sana ada pelang besar di sana. Insya Allah tidak nyasar kalau ke kantor. Oh, Andi Tondro Raya ya? Iya. Poros Andi Tondro. Poros Andi Tondro sebelum lampu merah. Kan di samping sebelum lampu merah kan ada 2 itu. Ada penjual coto juga di samping kanan, kiri ya. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan, yatim mandiri. Iya. Wih. Para netizen yang cerdas, jika mau bersilaturahmi atau berkunjung ke kantor, jelas sekali alamatnya di Jalan Andi Tondro, Poros Raya ya. Tentu mempunyai plat besar ya. Insya Allah tidak kesasar. Nah, yatim mandiri selain bekerja sama dengan pemerintah, itu bekerja sama juga dengan pihak swasta. Ya, yatim mandiri ini kan milik publik sebenarnya. Jadi siapapun kami terbuka, ya, baik itu pihak swasta, baik secara pribadi maupun secara institusi atau NGO yang mau bekerja sama dengan kami untuk kepentingan masyarakat umum, terutama anak yatim dan duafa, kami siap. Jadi siapapun yang mau bekerja sama, sinergi, kolaborasi untuk kebaikan bersama, terutama untuk masa depan anak yatim, insya Allah siapapun kami terbuka. Ya, bisa langsung ke kantor, kami terbuka, dan bisa juga kami dikontak. Insya Allah kami bisa jemput bola, bisa kami datangi, atau bisa kami silaturahim kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Iya. Karena ini untuk pelayanan, kantor pelayanan, maka kepada siapapun kami terbuka, kantor kami pun terbuka dari pihak manapun, pada siapapun yang intinya bagaimana untuk kemaslahatan terutama anak yatim di masa depannya. Seperti itu. Ya, yatim mandiri ini sudah punya kantor layanan, 50 kantor layanan di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Tapi kantor pusat kami yatim mandiri di Surabaya.
Oh. Karena lahirnya yatim mandiri ini di Surabaya. Hmm. Di sana. Betul. Nah, personil yatim mandiri di Makassar, khususnya di kota ini ada berapa sih? Nah, kami ada namanya karyawan dan ada namanya relawan. Kalau untuk karyawan yang terikat itu ada sekitar 12. Iya. Ada juga yang relawan itu sekitar anak-anak muda semua, mahasiswa rata-rata. Ya. Dan sifatnya kami karena lembaga amil zakat, Iya. bahasanya namanya amil. Jadi anak karyawan ini namanya amil yang siap menjemput. Contoh ada perusahaan atau pribadi yang mau berzakat atau berinfak, kami ada namanya amil lapangan yang siap menjemput. Amil lapangan ya? Iya, amil. Jadi perusahaan tidak usah lagi repot-repot membawa kiri kanannya. Iya. Sudah jelas yatim mandiri siap mengcover itu semua untuk amal ibadah kawan-kawanku yang ada dan netizen yang ada di luar sana. Dan jelas yatim mandiri mempunyai 2 karyawan tetap dan yang disebutkan tadi relawan Iya. tentunya. Dan relawan ini cepat juga ya, Iya. reaksinya ketika mendapatkan respon. Karena rata-rata anak muda. Oh, masih jiwa muda ya rata-rata relawannya. Apalagi sekarang di dunia digital ya. Jadi, sebenarnya lembaga zakat ini mempermudah atau memfasilitasi orang agar ruang untuk berinfak, berzakat itu mudah. Iya. Baik itu secara offline maupun secara online. Seperti itu. Offline online oke lah. It's okay, yang penting amal ibadah tetap lancar ya. Baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Iya. Tetap juga anonimous ya. Iya. Tanpa ketahuan siapa yang menyumbang juga diterima ya. Betul. Luar biasa. Kan tidak semua tuh orang yang mau memberi ingin dipublish ya. Iya. Ya tentunya ketika kita memberi ada juga lah dan tidak sedikit juga lah orang yang menyembunyikan identitasnya. Nah, bentuk laporan pertanggungjawabannya seperti apa sih ke publik? Ya, jadi kami karena ada undang-undangnya, kami setiap 1 semester itu diaudit, baik itu audit secara internal maupun audit secara eksternal. Eksternal itu dari Kemenak, karena kami diawasi, karena izinnya dari Kemenak dan dari Basnas. Ya, kami setiap bulan maupun setiap semester itu harus ada laporan, baik itu secara publik, kami juga ada buat majalahnya, dan kami juga ada webnya, jadi bisa diakses baik itu donatur maupun donatur. Dan kami mempertanggungjawabkan secara publik itu lewat media. Media itu media yang kami siapkan, itu web atau majalah yang kami buat seperti itu. Jika ada publik atau netizen ingin berkunjung ke web, mungkin bisa disebutkan? Bisa di webnya itu www.yatimandiri.com. Oh iya, jadi jelas sekali www.yatimandiri.com. Gitu ya kalau mau mengetahui informasi secara publik ya. Yatim mandiri itu sendiri. Jadi pertanggungjawaban kami juga ada Play Store ya, Play Store yang bentuknya majalah. Misalnya bisa di-download juga, di situ ada pertanggungjawab kami terkait dengan bagaimana penghimpunannya berapa dalam 1 tahun. Iya. Terus berapa yang kami sudah berikan manfaatnya, orang-orang yang layak diberikan bantuan, sudah berapa jumlahnya dalam setahun. Sudah berapa jumlahnya menghimpun dalam setahun, itu pertanggungjawaban kami ada semua seperti itu. Jadi tidak diragukan lagi ya, tidak ada satupun celah membuat para netizen ini ragu akan yatim mandiri, karena semua celah sudah ditutupi oleh pertanggungjawaban yang transparansi. Mungkin seperti itu ya. Betul, dan alhamdulillah kabarnya, kabar baiknya secara 6 tahun berturut-turut, yatim mandiri dapat penghargaan WTP. Bisa dijelaskan mungkin penghargaan WTP ini seperti apa sehingga yatim mandiri bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Ya, WTP itu adalah salah satu audit untuk audit syariah, bahwa satu lembaga itu sesuai dengan syariah dalam proses manajemen keuangannya, pengelolaannya, baik itu penyalurannya, pelaporan, dan secara akuntansinya bisa dipertanggungjawabkan, dan itu bisa diakses secara publik seperti itu. Nyaris tanpa pengecualian ya? Iya, alhamdulillah. Karena ada audit syariah yang bukan kami yang audit, tapi eksternal yang mengaudit kami. Eksternal ikut mengaudit juga ya? Iya, dari Kemenak, Kementerian Agama. Jadi betul-betul wajar lah yatim mandiri dan tidak berlebihan lah jika yatim mandiri mendapatkan penghargaan ya WTP tadi.
Ya karena transparansinya luar biasa, membuat publik itu merasa lega, para netizen itu merasa nyaman bekerja sama dengan yatim mandiri. Iya. Kan banyak nih orang-orang di luar sana sebenarnya ingin, Iya. cuma ada rasa was-was. Padahal masalah itu kan sebenarnya jika tidak mendapatkan penjelasan, maka ini berlarut-larut. Iya, betul. Hadir yatim mandiri menjelaskan perkara ini. Iya. Makanya pentingnya kehadiran kepastian hukum yang setiap lembaga zakat itu kan ada izinnya ya. Dan dengan ada izin dari Kementerian Agama, Bastas, itu adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban kami ke publik dan kita juga diawasi seperti itu. Dan alhamdulillah banyak juga seperti mahasiswa yang sering meneliti bagaimana menjadikan mereka penelitian-penelitian seperti skripsi. Iya. Jadi bahkan di kantor kami setiap tahun itu hampir beberapa kampus itu menjadi langganan kami untuk KKN dan menjadi penelitian tempat penelitian mereka, terutama fokus dalam bidang ekonomi. Karena salah satu program kami juga fokus pemberdayaan ekonomi seperti itu. Masuk juga karena ekonomi ya? Iya. Iya, karena kan tadi tentu anak yatim ini setelah mendapatkan yang namanya pendidikan secara intelektual, tentu yang kurang dari kita ini kan masalah ekonomi ya. Betul. Kita mudah sekali dirasuki ketika ekonomi kita bermasalah. Iya. Karena dalam salah satu kementerian itu adalah dalam hal ekonominya. Jadi kami bukan hanya bagaimana kementerian dalam hal anak yatimnya juga, Iya. tapi bagaimana bunda-bundanya anak-anak yatim ini, karena mereka menjadi tulang punggungnya anak-anak yatim. Kami perdayakan mereka agar bunda-bunda anak yatim ini mereka menjadi mandiri secara entrepreneur atau ekonomi seperti itu. Berarti tidak hanya diberikan ikan, Iya. tapi juga diberikan pancing, Betul. kail, dan disediakan kolamnya. Betul. Berarti komplit betul ya yatim mandiri dalam mengedukasi anak yatim ya. Iya. Nah, ini yang tidak saya habis pikir ya. Yatim mandiri sudah beberapa lama berdiri, tetap eksis. Ternyata resepnya ini ya. Alhamdulillah, artinya yatim mandiri mengelola dana-dana zakat itu dikelola dengan amanah. Artinya dengan amanah itulah kepercayaan masyarakat ya semakin dipercaya selama 28 tahun ini. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Harapannya seperti apa kepada masyarakat secara umum, wal khususnya kepada orang-orang yang care terhadap yatim mandiri? Harapannya seperti apa? Bisa disampaikan ke publik, ke netizen? Silahkan. Ya, kami sangat berterima kasih kepada terutama para donatur yatim mandiri yang selama ini terus berkontribusi sehingga program-program kami di yatim mandiri berjalan ya. Dan harapannya masyarakat Sulawesi Selatan ya tidak perlu ragu untuk bagaimana menyalurkan dana infak, zakat dan sedekah di yatim mandiri. Insya Allah untuk pertanggungjawabannya kami bisa bertanggungjawabkan secara publik ya, dan alhamdulillah kami juga secara internal juga bisa ada pelaporan-pelaporan ketika para donatur itu mengamanahkan, mempercayakan kami dalam lembaga amil zakat yatim mandiri. Insya Allah kami bisa menyalurkan ya sebaik-baik mungkin, karena kami juga ada pembinaan-pembinaan yang itu sudah diukur. Itu ada binaan-binaan kami yang setiap tahunnya, contoh beasiswa itu alhamdulillah secara tahun 2021 itu kemarin ada 300 anak, baik itu anak SD, SMP maupun SMA sampai perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Dan pemberdayaan untuk ekonomi Bunda Bisanya di tahun 2021 itu alhamdulillah penerima manfaatnya ada sekitar 50 Bunda Bisa. Alhamdulillah berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik atas support baik itu secara pribadi maupun secara instansi. Terakhir nih ya, sebagai closing statement nih untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Sulawesi Selatan, Kota Makassar secara khusus. Iya, untuk masyarakat di Indonesia jangan ragu untuk menyalurkan dana untuk berzakat ya, karena sudah dijamin oleh undang-undang
ya. Berjakatlah karena kata Allah, khudh min amwalihim shadiq, khudh min amwalihim, dan berjakatlah kamu, ya. Karena dalam zakat itu adalah bagaimana untuk mensucikan harta kita. Jadi jangan pernah ragu jika ketika kita mampu, karena harta-harta kita ada di dalam itu adalah ada bagian dari orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat, harta kita semakin berkah. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kepada para netizen, tunggu apa lagi? Dan ragu bagaimana lagi? Sudah jelas, teruji dan terbukti, amanah dunia akhirat. Dan saya dengar-dengar nih, Iya. ada bocoran. Ya. Kapan sih miladnya yatim mandiri? Alhamdulillah sebentar lagi. Insya Allah milad yatim mandiri itu tepatnya di tanggal 31 Maret. 31 Maret ya tepatnya ya. Sebentar lagi nih miladnya. Kayak miladnya ke 28 tahun. Lagi segar, lagi dewasa ya, dan mungkin sudah menuju menikah. Artinya sudah dewasa. Semoga yatim mandiri tetap berjaya. Semoga yatim mandiri tetap amanah. Amin. Iya. Sebagai kata penutup, saya MDS mengajak kepada kawan-kawanku sekalian agar tetap mengikuti konten kami dan tetap bersama Kabar Kota Sulsel dalam program Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Bersama saya, sang pengiring orkes MDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.